IDO atau yang kita kenal sebagai Initial Decentralized atau Initial DEX ya offering adalah cara mendapatkan token-token baru dengan harga awal atau harga murah. Nah, jadi biasanya developer itu kan fundraising ya, mengumpulkan dana yang digunakan untuk melanjutkan projectnya. Nah, jadi dia mengalokasikan supply daripada tokenomics project mereka atau koin mereka itu ke orang-orang. Jadi mereka bakal mengadakan yang namanya token sale atau pre-sale atau yang kita kenal sebagai apa ya, kalau di saham itu IPO ya, sejenis IPO gitu. Nah, tapi kalau yang di crypto ini namanya tergantung. Dia kalau game namanya IGO ya, Initial Game Offering. Kalau dia NFT, Initial NFT Offering. Dan kalau biasanya kita yang di Binance, di Huobi dan segala macam itu namanya tuh IDO, Initial DEX Offering gitu, teman-teman. Oke semuanya, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini gue bakal bahas koin-koin rekomendasi yang bakal gue serok. Dan sepertinya di tahun depan mulai gue gak bakal koleksi koin-koin yang ada di market. Contohnya itu yang kayak Polkadot ya, Polkadot tuh gue gak koleksi gitu kan. Contohnya Fed lagi, mungkin gue gak koleksi lagi, Zion segala macam. Pokoknya gue kayaknya udah nggak main koin-koin yang gitu, kayaknya ya, ini masih kayaknya, karena gue menemukan suatu ilusi ya, ilusi mencari kekayaan instan ya. Tapi ini nggak halu teman-teman, karena ya ini berdasarkan apa yang kita lakukan gitu kan. Kecuali halu ya semoga naik terbang ribuan kali lipat, enggak gitu kan. Nah jadi di sini gue bakal ngejelaskan ya Bitcoin dulu teman-teman ya, baru gue jelaskan token-token yang bakal gue ambil. Nah bagi teman-teman yang nggak tahu ini pola apa ya, kita cari ya sama-sama ya, kita lihat ya. Nah ini sengaja gue pakai di chart KuCoin karena di chart KuCoin ini dia apa namanya, dia nggak ada coretan ya. Kalau di Binance gue ada penuh coretan, jadi bingung. Nah semalam ada yang sempat ngomenin gue, bang udah ngepam lagi tuh, tiba-tiba ngepam sampai 51 ribuan gitu kan. Iya ngepam lagi, tapi kalian lihat endingnya malah dibikin turun. Gue heran ya, antara sengaja kah atau gimana, atau cukong akumulasi, itu gue nggak tahu jelasnya. Tapi yang jelas ini polanya kalau teman-teman lihat udah jelas banget ya. Ini pola ascending broadening wedge ya. Endingnya kemana? Apakah terbang? Kita lihat di internet biar nggak bohong. Nah polanya itu sama kayak gini teman-teman ya. Ya kita ini deh, kita buka, kita perbesar ya, ascending broadening wedge ya. Endingnya ya dia bakal ke bawah, dia bakal turun ke bawah. Nah kenapa gue gambarnya kayak gini ya, kenapa gue gambarnya kayak gini ya, kayak gini, apakah sama? Teman-teman lihat sendiri, kita hapus dulu nih biar nggak sulit lihatnya. Kita lihat sendiri ya, sengaja gue gambar sampai di situ karena itu adalah titik resistnya ya. Nah yang titik merah itu adalah prediksi perkiraan gitu kan, dimana Bitcoin tidak sanggup naik lagi. Nah kalau berlanjut di 53 lalu mantul, oke ya, artinya benar-benar polanya akan membentuk pola head and shoulders ya. Pola head and shoulders gue gambar di sini ya, BTC USDT-nya di Binance ya. Nah pola head and shoulders gue gambar di sini. Bentar, kita time frame 1 minggu ya. Pola head and shoulders gue gambar di sini. Nah ini yang di Binance ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya benar-benar ke 53 ya, 535 itu ya, artinya kan ke sini nih ya, itu bakal membentuk pola head and shoulders yang endingnya itu turun gitu. Itu kalau di 53. Kalau nggak sampai 53 gimana bang? Ya nggak tahu polanya apa, nanti kita cek dulu. Ini sengaja gue buat, ini adalah versi kecilnya di KuCoin ya. Gue mau lihat sampai nggak nih gitu kan, ke 53 tuh sampai nggak gitu ya. Nah kira-kira gitu. Ini pola daripada si Bitcoin broadening wedge. Ini time frame 4 jam, kita ubah ke 1 jam biar kelihatan jelas gitu ya. Nah ini kan cakep gitu kan. Nah cakep sih ya. Jadi kalau misalnya nanya ini polanya itu apa, polanya naik untuk dibanting. Itu kalau yang kita kenal sebagai broadening wedge, dia pasti membentuk polanya yang cukup besar ya, seperti bear flag atau rising wedge, tapi polanya itu lebih panjang gitu teman-teman, yang endingnya bakal turun ya. Karena kalau kita lihat yang dari sini ya, ascending broadening wedge ini nggak bakal mampu nanjak lagi. Karena apa? Karena dia udah nge-stuck di titik resistnya gitu ya. Nah kecuali ya dia menurun ke bawah. Kalau ini kan kita lihat dia perpaduan ketika setelah dump ya, setelah dump dari atas ya, dia membentuk pola kayak flag gini ya, broadening wedge, kemudian dia turun gitu ya. Ini sama persis ya, persis, udah nggak bisa disangkal lagi, udah persis polanya kayak gitu. Oke, nah jadi di sini gue bakal bahas koin-koin yang bakal gue incar. Oke,
Nah, mungkin beberapa bulan ini gue benar-benar tertarik sama yang namanya IDO atau decentralized atau initial DEX offering ya teman-teman ya. Dimana kita tuh bisa mendapat harga koin lebih awal dan resikonya tuh 0% dan kita bisa mendapatkan keuntungan ribuan persen teman-teman dari sekali listing ya. Ibarat yang di Binance, ketika ada koin listing itu pasti pump hebat-hebatan ya, minimal 200-300% udah dalam tangan. Misalnya kalian invest aja $100 di situ, itu bakal jadi $300. Apa kabar kalau kalian invest $1.000, kalian bisa jadi $3.000 dalam hitungan instan. Ya, instan maksudnya ketika listing satu candle panjang tiba-tiba ngepump langsung jual gitu loh, ya kan. Nah, jadi gua buat watchlist maksud gua. Buat watchlist gua ya, itu adalah koin-koin yang bisa dipakai untuk IDO. Nah, rata-rata di sini gua pakainya di exchange, teman-teman. Sekali lagi ini gua pakainya di exchange. Nah, jadi bagi kalian yang nanya exchange-nya apa-apa, di sini gua pakai Huobi, gua pakai Get.io, gua pakai MXC, kemudian gua pakai Bybit, dan untuk untuk yang DEX-nya gua pakai Avalanche, kemudian Trustpad dan Engine Starter. Nah, itu ada 7. Nah, kok ini Bang KuCoin masuk ya? KuCoin gue enggak ini ya. Gue cuma untuk invest sebenarnya. Oke lah, karena banyak yang bilang KuCoin the next BNB ya kan. Gue mau lihat tuh utilitasnya sampai di mana gitu kan. Nah, kemudian toko token. Nah, gue mau jelaskan dikit, nanti gue buat di video terpisah. TKO ini mereka bakal meluncurkan yang namanya itu Launchpad juga yang bisa kita gunakan pakai token TKO itu pada kuartal pertama 2022. Yang ketika TKO Odyssey kemarin ya, gue nggak tahu tepatnya bulan apa, tapi yang jelas mereka bakal bilang mereka akan bikin launchpad di kuartal pertama 2022, oke? Nah, jadi dari sekian token ini, ya ini tuh semuanya tuh kalau menurut gue tuh punya utilitas. Nah, jika kita masuk di masa bearish pun, misalnya kita ambil, misalnya sekarang ya Huobi ya yang benar-benar nggak ngobat ya. Ya kemarin itu sempat ngedam sampai ke area 7, hampir 7 ya, 8 berapa sih kemarin? Gue lupa, ntar kita cek ya. Di sini deh kemarin. Mana sih? Oh, bukan Huobi ya. Oh iya Huobi. 8 ini ya, 89 ya berarti, sorry. 89 ya. Dia tuh langsung dipakai lagi teman-teman. Ya karena orang melihat Huobi itu exchange-nya itu bakal bakal besar. Karena apa? Seminggu sekali launchpad dong, ya kan. Nah, jadi jika kalian tertarik gue buat video cara launchpad di berbagai market, silakan like video ini dan komen di bawah. Gue bakal buat nanti di video terpisah gitu ya. Nah, tapi di sini gue ngejelaskan tokennya. Nah, HT ini dipakai untuk launchpad di Huobi. Mungkin ada di antara kalian yang pasti ikut ya kan. Nah, kemudian di Get token ini, jujur aja Get token ini di Get.io gitu kan. Dan itu untuk kalau ikut tuh lumayan lumayan mahal gitu teman-teman untuk ikut gitu. Nah, jadi bagi kalian yang mau ikut ya silahkan beli tokennya. Ini kenapa pada lumayan ijo-ijo? Ya karena mungkin dominansinya. Nah, ini juga yang gue incer daripada si MXC ya. MXC token MEXC ini adalah market juga, mungkin teman-teman tahu. Kita lihat MXC itu adalah market yang berada di urutan keberapa tuh MEXC. Nah, market di urutan 31 ya. Nah, itu kalau gue lihat itu launchpadnya baru 4 proyek teman-teman. Dan kalau menurut gue dari semua koin ini, koin yang paling utilitasnya kepake itu MX sih. Ya, MX token itu paling kepake di ekosistem marketnya. Bisa untuk voting coin yang akan listing, bisa untuk staking. Kalau itu udah pasti ya, bisa untuk launchpad, bisa untuk pengambilan suara yang kayak misalnya mau ngadain apa gitu kan. Karena ya mirip-mirip DAO ya, Decentralized Organization Autonomous gitu kan. Nah, jadi kalau menurut gua ya, ini token-token yang di sini nih yang kayak Bit, ini kan bisa dipakai untuk launchpad. Tapi itu bukan sekedar kepunyaan teman-teman, karena nilai satu token itu kalian bisa voting satu suara. Kalau untuk di BitDAO sama MX ya, kalau yang token lain gua kurang tahu. Kalau untuk di MX sama si Bit itu pasti kalian bisa ikutan voting dari forumnya gitu. Tapi dengan catatan kalian harus nge-lock token kalian sebagai bukti kalau kalian punya token MX-nya, kalian memiliki kepemilikan atas token tersebut. Jadi kalian berhak memberikan suara kalian gitu. Nah, Avalanche ini adalah DEX ya, Decentral Apps. Bukan DEX, DEPS maksud gua. Decentral Apps. Nah, ini Avalanche ini adalah launchpad untuk mendapatkan token-token di ekosistem AVAX atau Avalanche. Nah, menurut gua ini benar-benar gila sih. Teman gua pernah dapat di harga $4 ya. Dan sekarang harganya gua tuh mau serok kemarin di $13 teman-teman. Tapi wah gila-gilaan banget nih. Naiknya tuh udah parah ya.
Nah, kemarin sempat 13 sekian ya. Gue tuh bingung di sini ya. 13 berapa ini? 13.5. Gue tuh bingung apakah masih bisa turun lagi. Gue coba ke 10. Ternyata gue halu ya, nggak bakal ke 10 ternyata, nggak dikasih. Dan selama semingguan ini, waktu dump ini aja udah naik di atas ROI, yaitu sekitar 3%. Kalau menurut gue Avalanche ini berpotensi banget teman-teman, masih bisa tembus ke $100. Gue yakin banget. Ya kenapa? Satu, market cap-nya masih kecil, masih di urutan 2821. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua adalah ekosistem Avalanche atau Avax itu masih ekosistem kecil, yang artinya belum terlalu ramai, tapi baru mulai gitu kan. Baru mulai smart contract, baru mulai yang ramai gitu kan. Nah, kalau menurut gue ini merupakan suatu peluang kita untuk mengoleksi koin-koin dari Avalanche ini, dan gue pastikan di 2024 atau 2025 ini harganya minimal $100. Percaya atau enggak terserah, tapi gue bakal tunggu please gitu kan. Di bawah $15 gue serok lagi deh. Gue nggak mau halu kayak kemarin. Ayo $10 gitu kan, gue bakal serok ya. Rencana nyicil $300-400 dulu ya kan. Nah ternyata terbang teman-teman ya. Dan di $15 ke atas itu gue udah nggak berani beli gitu kan. Udah gila gitu kan. Padahal baru sebulan lebih yang lalu ya, 2 bulan lalu lah, hampir 2 bulan, teman gue nyerok di harga $34 untuk ikutan launchpad, dan sekarang harganya $17. Dari untung koin ininya aja udah untung berkali lipat, apalagi ikut launchpadnya gitu ya kan. Nah kemudian di Trustpad ini untuk ekosistem BSC dan juga ekosistem Polygon ya teman-teman ya. Kalau engine starter ini rata-rata sih Polygon, dan ini engine starter ini untuk IGO teman-teman, initial game offering, dan di mana koin-koin di situ adalah koin-koin gaming semua atau koin-koin earn to play ya. Sekali lagi earn to play, play to earn, earn to play, yaitu koin ini dimainkan untuk menghasilkan. Nah jadi kalau menurut gua ini koin ini misalkan ya suatu saat mereka dump mau sampai gimana pun, ini nggak bakal benar-benar jatuh. Karena apa? Karena ini tuh kepake. Siapa sih nggak mau ikut launchpad dapat koin harga murah yang ketika listing pump ribuan ratusan persen? Siapa yang nggak mau? Ya kan? Nah siapa sih nggak mau? Koin ini tuh adalah koin-koin exchange yang tentu saja kalau staking tuh mereka mendapatkan spesial, dan juga koinnya punya tokenomics untuk misalnya ada yang ngeburn, ada yang untuk dapatkan fee trading murah segala macam. Ya ekosistem di suatu token yang kalau menurut gua token exchange itu adalah penghidup ekosistem di dalam exchange tersebut. Oke. Nah, gua nggak berani rekomendasikan di harga berapa, tapi yang jelas gua rekomendasikan koin-koinnya dulu apa di watchlist gua, karena gue yakin gua nggak bakal pakai koin-koin lain lagi. Gue cuman fokus ke koin-koin ini. Karena apa? Karena koin-koin ini gue lihat punya masa depan. Mereka tuh bakal kepakai terus. Nah, tapi satu hal, ketika exchange-nya ya, ini kan coin exchange nih, yang artinya dia ekosistemnya hidupnya tergantung kepada rating si exchange-nya. Suatu ketika exchange-nya mengalami masalah, misalnya kayak Binance biasa kan kena food, ya segala macam itu udah biasa. Tapi kalian lihat tuh, apakah harga BNB turun? Enggak, ya kan? Bentar lagi ada launchpad di Binance gitu kan. Siapa yang mau yang mau nggak mau beli harganya turun dikit udah langsung serok ya kan. Nah ini sekali lagi semua itu tergantung pada yang namanya tuh exchange-nya gitu. Nah kalau kita lihat Crow ini, kalau gue lihat Crow ini belum ada launchpad-nya, maka gue belum berani rekomendasikan padahal dia market nomor 5. Kalau Coinbase kalau Binance kalau Huobi KuCoin Get.io Bybit nomor 14 kemudian apalagi ya, kemudian Upbit ini juga harusnya. Mana lagi nih guys ya, Maxi juga Nah toko kripto udah di nomor 33 ya. Kita lihat Indodax udah nomor 44, udah jauh banget yang merah ya sekarang ya. Sedangkan di toko kripto mereka tuh berhasil udah jauh rankingnya. Nah kalau gue lihat toko kripto dengan MEXC itu udah ranknya tuh udah dekat. Bisa jadi ya toko kripto itu lebih unggul daripada MEXC. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya nanti di Januari launchpad ada di toko kripto, wah gila-gilaan banget tuh harga TKO tuh. Ya jadi udah mulai bisa cicil-cicil ya, hunting harga hunting TKO ya teman-teman ya. Maksudnya hunting itu kalian lihat kalau misalnya DAM cicil lah $100, DAM lagi cicil $100. Jadi nggak harus sekaligus beli plek langsung sangkut, enggak, cicil sampai nanti mau launchpad. Karena ketika launchpad itu harganya tuh benar-benar biasanya tuh nggak ngotak gitu kan, karena demand ya
demand-nya tuh bakal gila-gilaan, karena ya orang siapa sih nggak mau ikut Launchpad, apalagi orang Indonesia ya, tradernya salah satu trader di dunia yang terbanyak, yang pasti mau ikut Launchpad juga untuk mendapatkan koin-koin murah di harga awal yang resikonya tuh 0% gitu. Misalnya koinnya harga dijual $1, ya nggak mungkin loh ketika listing harganya balik ke $1, masa minus 100 ya kan. Paling ya $2 itu udah profit 100% kita gitu. Oke, kira-kira gitu aja dulu video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.